Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Amelia dari kelas 3H AKM. Di sini saya akan memasukkan beberapa transaksi. Sebelumnya beberapa transaksi yang ada sudah saya masukkan terlebih dahulu. Sekarang saya akan melanjutkan untuk transaksi pada tanggal 25 Januari 2019. Di sini kita akan menggunakan scan money untuk transfer 303,71 Singapura dolar dari Bank Indonesia ke kas Singapura dolar. Caranya kita ke tab banking, lalu pilih spend money. Kita ubah akunnya menjadi Bank IDR. Lalu untuk currency-nya kita ubah menjadi Singapura dolar. Untuk rate-nya kita juga ubah berdasarkan di soal, yaitu 10.415,13. Lalu kita tuliskan nomor ceknya. Lalu tanggalnya 25 Januari. Lalu amount-nya 303,71. Lalu kita masukkan akunnya. Kita pilih cash SGD sebesar 303,71. Lalu kita isikan kategorinya. Kita bisa lihat jurnalnya di bukunya. Untuk transaksi tanggal 29 Januari akan dilakukan receive money dengan total 534.000 ke Bank IDR, lalu juga 551 sebagai pendapatan bunga dan juga biaya bank sebesar 17.000. Caranya kita ke tab banking, lalu ke receive money, lalu kita ubah deposit account-nya menjadi bank. Setelah itu kita centang tax inclusive-nya. Kita isikan ID-nya, lalu tanggalnya. Setelah itu memonya. Lalu amount receipt-nya. Lalu kita masukkan akunnya, interest income.
Lalu akun yang kedua yaitu Valentine's. Kita isikan kategorinya. Lalu kita bisa cek jurnalnya. Jika sudah benar, kita klik OK. Jika sudah benar, maka kita bisa klik record. Lalu untuk yang berikutnya, yaitu kita akan melakukan rekonsiliasi bank untuk bank USD dengan bank statement yang menunjukkan balance besar 20.274,57. Mohon maaf, tadi sempat terkendala sehingga videonya tidak masuk. Ini saya akan melanjutkan untuk transaksi yang keenam, yaitu memasukkan jurnal entry, yaitu depresiasi pada tanggal 31 Januari 2019. Caranya, kita bisa ke account, lalu ke record jurnal entry, lalu kita masukkan general jurnal, tanggal dan juga memonya, kita masukkan account-nya dan nominal debit kreditnya. Lalu juga kita isikan kategorinya. Nah, sebelum di record, kita bisa klik save as recurring, dikarenakan kan depresiasi ini adalah hal yang akan terjadi setiap bulannya, sehingga kita bisa klik save as recurring, lalu kita ganti tanggalnya. Jika sudah, kita bisa klik save, lalu kita bisa klik record. Nah, itu kita bisa mengisikan lagi depresiasi yang akan terjadi di bulan Februari dengan cara klik use recurring. Lalu kita pilih. Nah, itu kita hanya tinggal mengganti nomor dan juga tanggalnya. Setelah kita klik record, lalu kita ke transaksi berikutnya. Menyiapkan juga jurnal entry untuk clearing jurnal pada 31 Januari 2019. Memasukkan record jurnal entry, lalu kita masukkan nomor dan tanggalnya.
kita isikan kategorinya. Di sini adalah jurnalnya, dan jika jurnal sudah benar kita klik OK. Lalu kita bisa klik record. Lalu untuk selanjutnya kita akan merecord bahwa ada persediaan yang hilang, yaitu 2 unit dari fashion apparel. Kita bisa ke inventory, lalu cek inventory, lalu kita masukkan nomornya, lalu tanggalnya, lalu memonya, kita masukkan FA-nya, lalu di quantity kita berikan -2, lalu akunnya, clothing purchase, untuk jobnya produk, dan kategorinya adalah Jakarta. Lalu kita bisa lihat jurnalnya. Jika sudah benar, kita bisa klik record. Lalu untuk yang selanjutnya, bahwa kita harus mengupdate exchange rate pada US dollar dan juga Singapore dollar. Lalu kita juga harus menyiapkan journal entry untuk merecord realized gain, losses, and unrealized gain. Pertama kita ke list currency, lalu kita pilih Singapore dollar, memasukkan exchange rate yang terbaru, kita klik OK. Lalu untuk yang USD juga kita klik OK. Lalu kita ke report, ke index to report, pilih di account, lalu ke unrealized gain, lalu kita klik display. Lalu setelah itu kita bisa ke account, lalu record journal entry, tambahkan nomor, tanggal, dan minggunya. Kita masukkan account cash USD exchange, cash SGD exchange, USD exchange, bank SGD exchange di kredit, dan juga realized gain loss forex-nya di debit dengan melihat nominal yang ada di sini.
kita bisa klik go. Lalu untuk yang unreleased scan-nya kita bisa isikan kembali jurnalnya, tanggal dan memo. Untuk akunnya adalah trade debitor USD exchange, trade debitor SGD exchange, lalu trade creditor USD exchange, dan unrealized loss forex. Setelah selesai, kita bisa klik go. Lalu selanjutnya adalah menyimpan penyelesaian report dari tanggal 1 sampai 31 Januari pada PDF file format. Close. Nah, pertama kita ke report, lalu index to report. Lalu kita cari sesuai yang disuruh di soal tadi, kita ubah Januari. Setelah itu kita display. Di sini akan muncul nah itu kita klik send to, kita klik PDF, kita buatkan foldernya, lalu kita save. Kita lakukan langkah yang sama untuk penyelesaian report yang lainnya.
Mohon maaf tadi saya tidak mengetahui kalau semuanya sudah habis. Baik, itu akan saya lanjutkan ke berikutnya. Itu instruksi yang ke-10. Preference, lalu ke security, centang, lalu kita klik OK, lalu kita ke company data auditor, lalu ke transaksi review, kita isikan tanggalnya. Setelah kita tuliskan tanggalnya, kita bisa klik run review, lalu ada scan for future date transaction, kita klik display. Setelah itu kita klik send to, kita PDF, kita save. Lalu kita lakukan untuk menginstallasi, yaitu backup data. Kita ke setup preference, kita tuliskan log periodnya. Setelah itu kita klik OK, lalu kita klik file, kita klik backup, kita klik continue. Kita ganti dengan nama kita. Lalu untuk yang nomor 12, yaitu recurring transaction, kita tulis, lalu recurring transaction kita pilih yang depresiasi menjadi 21.500. Nah, itu kita save. Jadi transaksi dan beberapa hal yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.